Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memanfaatkan sisa-sisa dari bahan baja bohler N695 teman-teman. Ini adalah sisa-sisa bahan dari pembuatan pisau-pisau sebelumnya teman-teman. Jadi kita akan memanfaatkan aja di sini. Kebetulan emak saya juga sedang meminta buatkan pisau dapur teman-teman. Dan karena saya adalah anak yang baik hati, berbakti dan rajin menabung, jadi saya akan membuatkan pisau dari bahan ini teman-teman. Pisau dapur yang akan kita buat dengan bahan bohler N695 permintaan dari ibunda saya. Di sini kita buat dua pisau, tapi untuk satu bahan ini kita kesampingan dulu, kita fokus ke bahan ini aja dulu untuk kontennya teman-teman. Langsung kita masuk ke proses penempaan. Untuk awal-awal seperti biasa, kita bakar dulu besinya itu supaya dia itu lembut teman-teman ya, sampai menguning seperti ini. Lalu tinggal kita tempah aja. Untuk bahannya ini kita nggak ada, kita buang bahannya teman-teman ya. Jadi kita bentuk aja langsung bagian ujung bilahnya itu seperti ini dengan palu kecil. Lalu bilahnya itu tinggal kita tipiskan aja seperti biasa teman-teman. Kita pakai godem yang agak gede seperti ini supaya dia lebih cepat prosesnya. Dan untuk tekstur dari bahan bohler N695 ini cukup apa ya, cukup dibilang mudah enggak, dibilang susah enggak juga teman-teman. Ya, biasa-biasa aja lah ya, seperti bahan baja per atau barsinso dan lain-lainnya kalau dalam proses penempaan. Tapi kalau kita bicara proses penggerendaan, wah ini susahnya minta ampun teman-teman. Betul, bahannya itu alot teman-teman, atau mungkin di tempahnya itu mudah itu karena bahannya itu udah tipis teman-teman. Ini saya pakai bahan yang tebel 4 mili. Kalau di atas ini lagi tebelnya ya mungkin susah juga ngemblengnya. Oke teman-teman, di tahap seperti ini udah sampai tahap ini, kita potong sedikit bagian bawahnya ini sesuai kebutuhan, dan kita potongnya itu agak nyerong seperti ini karena di sini nanti kita akan buat paksi atau ekornya juga sekalian. Untuk pisau yang mau kita buat ini pisau dapur, tapi bukan seperti pisau dapur pada umumnya teman-teman. Jadi ini memang relatif agak kecil pisaunya, kan ini sesuai permintaan dari emak saya sendiri yang katanya itu pisau ini paling untuk dipakai yang bawang atau buka-buka buah aja. Jadi bukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat seperti motong daging, motong tulang ayam dan sebagainya, itu nggak dipakai untuk itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Sampai di sini tahapnya tinggal kita luruskan aja bagian bilahnya ini, kita panaskan dia sampai membara seperti ini. Selanjutnya kita luruskan, kita pukul-pukul, dan jangan lupa kita rapikan lagi bagian badan bilahnya teman-teman seperti biasa. Di sini kita pukul-pukul pakai palu kecil, pukul-pukul pelan aja sampai dia tuh rata, dia lurus bagian mata bilahnya, bagian punggung bilahnya, supaya nanti proses penggerendaannya tuh nggak sulit teman-teman, karena udah rapi gitu. Oke, hasil sementara seperti ini dari hasil penempaan. Kita masuk ke proses penggerendaan teman-teman. Nah, di sini yang saya bilang tadi, kalau proses penempaan itu nggak sulit, tapi kalau proses penggerendaannya menurut saya itu cukup sulit teman-teman kalau dari baja-baja modern seperti ini. Karena baja-baja modern ini dia itu memang karakteristiknya itu dia agak alot teman-teman. Dia agak keras kalau untuk proses penggerusannya. Kenapa seperti itu saya nggak kurang paham juga ya. Apa mungkin memang struktur bajanya itu lebih padat, atau memang dia mengandung stainless juga, saya nggak paham juga teman-teman. Bisa dilihat dari percikan apinya itu dia kecil teman-teman. Itu beda dengan baja-baja per atau baja-baja barsinso, bearing dan lain-lain. Memang baja modern ini lebih keras ya. Itu juga menyebabkan ketajaman itu lebih awet biasanya. Nah, ini yang saya pakai itu baja bohler N695. Itu aja bukan baja-baja yang terlalu bagus lah ya. Standar lah kalau untuk baja-baja modern. Ya saya bilang susah juga atau sulit juga, itu sesuai kemampuan saya juga sih sebetulnya. Kalau kita lihat maker-maker yang lebih pro itu ya mereka nyantai aja pakai baja-baja modern ini. Oke, kita lanjut lagi pada prosesnya. Di sini sudah halus, dan hasil sementara dari proses penggerendaan itu seperti ini teman-teman ya. Ini bagian bawah udah kita rombak juga tadi, atau udah kita gerus seperti ini, kita coak sedikit. Dan bagian paksinya juga udah kita rapikan supaya nanti dia bisa pas masuk kepada handle-nya teman-teman. Handle-nya ini udah kita persiapkan ya sebelumnya. Seperti inilah kurang lebih nanti penampakannya kalau udah kita pasang ya. Sekarang bilahnya tinggal kita sepuh aja teman-teman, supaya dia tuh lebih keras dan lebih watos lagi. Kita bakar seperti biasa ke dalam api yang panas dan sangat membara seperti ini. Kita panaskan sampai dia tuh menguning teman-teman. Kalau untuk standar-standar baja modern itu ada standar-standar panasnya teman-teman. Ada suhu-suhu tertentu. Kalau untuk baja bohler N695 ya kurang lebih sampai seperti inilah. Kita celupkan aja, kita tunggu sampai dingin teman-teman. Dan karakteristik dari baja modern itu biasanya itu kalau setelah disepuh itu dia nggak memutih seperti baja-baja per atau baja karbon lainnya teman-teman. Nah, dia tetap menghitam seperti ini kalau pakai baja bohler ya, baja modern dengan jenis bohler N695, K1110 dan lain-lainnya. Oke, untuk handle-nya langsung bagian paksinya mau kita pasang. Sebelumnya itu kita kasih gerigi-gerigi dulu di sini supaya nanti lemnya itu menyatu dengan kuat
di dalam handle ya. Buat teman-teman yang mau nyoba nih baja bowler N695, kalau mau belajar buat sendiri nih rekomendasi sekali kita mulainya tuh pakai baja bowler N695 teman-teman. Kalau mau nyoba baja-baja modern, bagusnya pakai bowler N695 dulu yang nggak terlalu keras. Kalau langsung ke K110 itu biasanya ngedrop itu pembuatnya itu. Oke, di sini bilahnya tinggal kita bersihkan lagi dari hasil penyepuhan tadi. Nah, sampai dia tuh kilat, kinclong dan amazing sekali seperti ini. Tahap akhir tinggal kita asah teman-teman. Kita asah sampai dia tajam, sampai maksimal tajamnya. Saya pakai batu asah alam di sini ya. Teman-teman yang mau tahu tutorial cara mengasah dengan batu alam atau batu asah secara manual seperti ini, saya udah pernah buatkan videonya teman-teman di YouTube, silahkan ditonton dengan thumbnail seperti ini dan judul seperti ini. Klik aja nama saya di kolom pencarian, nanti akan keluar seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Sudah kita asah maksimal dan setelah melalui proses yang cukup panjang, seperti inilah hasil akhirnya teman-teman. Sudah dapur requestan emak saya dengan bahan baja bowler N695 teman-teman. Ini ukurannya nggak begitu besar teman-teman ya. Untuk panjang bilahnya ini cuman sekitar 12 cm dengan ketebalan itu sekitar 2,5 mili nih. Untuk handle-nya ini sangat menarik ya, kita buat persegi-segi seperti ini. Kita buat dia itu bentuknya mengikuti karah atau mengikuti slotnya teman-teman. Oh, Masya Allah ya, mantap sekali. Slotnya kuningan dan untuk bahan bilahnya tadi juga tahan karat ini dari baja bowler N695, sangat amazing sekali. Untuk kualitasnya itu cukup premium teman-teman, baja seperti ini. Apalagi digunakan itu untuk pisau-pisau dapur nih sangat cocok sekali. Pisau dapur, seset, untuk sembelih dan lain-lain. Dan ini dua bahan tadi ya, dua bahan tadi, yang satunya agak besar dan yang satunya kecil udah kita buat, cuma ya untuk prosesnya itu cuma yang besar ini teman-teman kita rekamnya. Dan untuk ketajamannya bagaimana? Untuk ketajaman itu insya Allah ini sudah kita asah maksimal sekali. Untuk kertas saja dia sangat ringan sekali teman-teman, tanpa hambatan sama sekali. Dan untuk baja bowler ini dia memang lebih tahan tajamnya, lebih awet tajamnya kalau sesuai kegunaan ya. Kalau untuk seset, untuk dapur dan sejenisnya itu cukup awet tajamnya teman-teman. Dan pisau satu lagi jangan lupa kita tes juga, ketajamannya itu sudah cukup bagus ya. Oke, gitulah tadi proses pembuatannya pisau dapur dari baja bowler N695. Untuk video kali ini nggak panjang-panjang teman-teman, karena biasanya video yang cukup panjang itu yang nontonnya dikit teman-teman. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.